Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pesantren di Radio sore ini akan mengulas peran santri diaspora atau santri mendunia. Mengapa santri mendunia? Karena tak dapat dipungkiri, saat ini semakin banyak lulusan pesantren di tanah air yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang berkarir di luar negeri. Lalu bagaimana peran dan kontribusi mereka bagi Indonesia, terhadap Indonesia di kancah internasional? Nah, kami akan bahas sore ini bersama Sekretaris PCINU, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama United Kingdom, Munawir Aziz. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga Anda dapat simak di YouTube dan di Instagram El Sinta. Saya Swiri akan bersama Anda hingga 30 menit ke depan dalam Pesantren di Radio. Saya langsung sapa Munawir Aziz. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang atau pagi di sana, Mas Munawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya. Jadi tepatnya jam berapa, Mas? Ini selisih jam 10 ini, selisih 6 jam dengan jam Indonesia. 10 di sana ya. Oke. Mas Munawir, apa saja kegiatan Ramadan di sana, Mas Munawir? Alhamdulillah kami punya beberapa kegiatan ya, terutama teman-teman mahasiswa yang terhimpun di PCINU UK. Ini kita bikin mentoring beasiswa, Mas, selama beberapa bulan ini. Dan di bulan Ramadan ini masih berlangsung, ada mentoring LPDP, ada mentoring bahasa Inggris untuk IELTS. Juga kita juga sedang merancang persiapan bulan depan kita bikin festival beasiswa di UK. Jadi ada 4 kali pertemuan, ada beasiswa chevening, ada LPDP juga, terus kemudian beasiswa Mora juga nanti kita akan informasikan. Ada juga beasiswa kampus di Inggris dan juga sekaligus juga kesempatan untuk postdoc. Jadi kami ingin membuka kesempatan atau membuka informasi kepada teman-teman, tidak hanya santri terutama, tapi juga kepada semuanya yang mau bergabung ke UK, silakan. Dan terutama kami akan menyasar ke teman-teman santri, biar lebih banyak santri yang datang ke Inggris. Wah, keren. Ini santri diaspora luar biasa. Oke, Mas Munawir, cerita sedikit dong kiprah santri Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri ya. Santri diaspora di luar negeri lah, kira-kira begitu. Karena banyak juga di antara mereka bahkan berkarir di luar negeri. Cerita, Mas? Ya, sejauh ini ada lebih dari 30 PCINU ya, Mas, yang saya tahu, dan ini sudah terdata betul di PBNU, teman-teman di berbagai negara dari Amerika hingga Australia, dari China hingga Timur Tengah itu ada lebih dari 30, mungkin data terakhir 36 atau 37 yang resmi ya. Dan di situ luar biasa, masing-masing daerah punya karakternya, terutama di Timur Tengah jelas ilmu agama ya, tapi di negara-negara kayak Eropa, Inggris itu karakter sainsnya kuat, Jepang juga iya, China juga iya. Jadi teman-teman santri yang kemudian melanjutkan pendidikan baik S2 maupun S3, bahkan ada beberapa yang postdoc itu sangat beragam, dan ini lompatan yang luar biasa bagi pesantren di Indonesia karena dalam kurun 10-20 tahun terakhir ini luar biasa santri yang datang ke luar negeri, terutama 10 tahun terakhir karena dipicu banyak kesempatan beasiswa, ada teknologi internet, tiap orang bisa mengakses. Bahkan Mora juga ada kesempatan beasiswa PhD untuk beberapa negara ya, ada 5.000 doktoral, itu juga membantu sekali, memberi kesempatan santri, mendorong santri untuk berkiprah di luar negeri, sekaligus juga ini ya membangun jembatan ya antara pesantren, antara nilai-nilai pesantren dengan keilmuan di berbagai negara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Lalu bagaimana kiprahnya Mas Munawir sekarang di UK ya, setelah lulus dari pesantren di Indonesia? Jadi saya tidak langsung ke UK, saya juga beberapa kali dapat fellowship di Jerman, kemudian riset di Belanda, pernah juga ke Perancis itu. Jadi saya kira saya ini tidak hanya mungkin saya yang paling ini ya, yang tengah lah. Ada banyak orang, teman-teman santri yang luar biasa, yang bahkan bisa masuk Harvard, terus kemudian Oxford gitu, Mas. Jadi banyak sekali santri yang keren, dan itu bisa dicari dengan mudah di internet sekarang. Tapi intinya adalah
bahwa santri-santri sekarang punya modal yang luar biasa yang didapatkan Ya. dari pesantren, khazanah keilmuan, keuletan, fokus, istiqomah yang diajarkan kiai-kiai itu modal besar, dan kami terutama saya dan beberapa teman di Inggris kemudian mencoba membangkitkan nilai-nilai itu. Kami juga ada yang belajar matematik, ada teman-teman yang belajar artificial intelligence, saya sendiri juga belajar digital diplomacy, jadi bagaimana menganalisa diplomasi Indonesia dari perkembangan media sosial dan perkembangan teknologi. Jadi teman-teman yang basicnya dulu ngajinya alfiyah, kemudian ngajinya fikih, itu juga tidak menutup kemungkinan menjadi saintis juga gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong Mas Munawir masih ngaji kitab kuning nggak nih Mas Munawir? Alhamdulillah Mas, kita punya program rutin sekali, jadi gitu ya. harus saya juga beberapa kali ngaji di BI London, itu ngaji tafsirnya simbahnya Gus Yahya, simbahnya Gus Yakut itu. Jadi tafsir-tafsir Indonesia saya baca di hadapan pegawai-pegawai atau profesional Bank Indonesia di London, dan itu juga luar biasa. Artinya kita mengenalkan kitab-kitab ulama Nusantara ke teman-teman, tidak hanya orang Indonesia di Inggris, tapi juga teman-teman orang-orang Muslim Inggris sendiri gitu. Iya. Jadi itu mengobati kerinduan suasana pesantren dong Mas Munawir ya. Alhamdulillah. Tapi ngomong sudah berapa lama di UK Mas Munawir? Saya 4 tahun. Jadi ini di UK awalnya istri saya yang kuliah dulu di matematik, ambil PhD, kemudian alhamdulillah saya tahun kemarin dapat beasiswa juga untuk PhD. Jadi ini barengan, ini gantian gitu, dan masing-masing saling support. Iya. Jadi sekarang semuanya tinggal di sana, sama anak-anak juga di sana ya Mas Munawir ya? Alhamdulillah Mas. Jadi nggak mudik hari ini Mas Munawir, Idul Fitri sekarang? Allah, dalam waktu dekat. Ini dalam waktu dekat ya? Oke, Mas Munawir, kita sapa pendengar dulu ya. Sudah ada Pak Hasanuddin di Tangerang Selatan. Pak Hasanuddin, halo Pak Hasanuddin. Assalamualaikum Mas Rio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Cak Nawir atau Cak Nawir. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, waduh, benar. Di sana jam berapa Cak Munawir? Jam 10 di sana, Pak Hasanuddin. Jam 10? Iya. Waduh, iya, sukses. Jadi, alhamdulillah memang jadi pesantren itu seperti itu. Jadi mendunia, ada sesuai bagi-bagiannya aja. Iya. Jadi saya pesan Mas Munawir itu, tolong adik-adik kelasnya diberi support. Yang sebenarnya dasar di pesantren, jangan pesimis, harus pesimis. Optimis ya, harus optimis terus ya. Harus terus maju, berusaha. Karena ada kondisi kurang mampu kan, sekarang kan ada. Cuma ya itu harus hati-hati gitu. Jadi untuk Cak Munawir ini yang untuk jadi contoh, udah biasa dicontoh sama anak-anak dari PCNU gitu. Jadi inilah ayo kita tarik supaya ilmunya berkembang. Amin. Bisa nanti untuk mendidik di Pare juga kan, nanti dari sini kan kemana-mana itu nanti pesantren itu. Karena sekarang juga anak saya juga kemarin SMP kelas 2 juga dari budaya Indonesia itu berangkat ke Pare kemarin. Oh, untuk Inggrisnya. Di kampung Inggris ya di sana ya. Iya, di Pare. Jadi inilah satu-satunya kita Mas Munawir ada di sana di Inggris itu. Itu jadi untuk contoh para santri-santri yang jadi motivasi ya. Motivasi nanti. Baik Pak Hasanuddin. Itu ya, tolong di ini ya di Mas Munawir diimbau nanti untuk penutup itu untuk untuk Mas para santri-santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Indra melalui WhatsApp. Mas Munawir, cerita dong bagaimana kisahnya sampai ke sana. Oke, langsung ditanggapi Mas Munawir, Pak Hasanuddin dan Pak Indra tadi ya. Ya, terima kasih ya. Kisah ke Inggris mungkin sama dengan yang lain ya. Jadi ya daftar beasiswa, kemudian datang ke sini, kemudian ya dengan berbagai tantangan, rintangan itu kan up and down-nya di Inggris, di luar negeri terutama, tiap orang pasti merasakan yang pernah di luar negeri ya. Jadi saya kira ceritanya mungkin yang nggak jauh beda dengan teman-teman yang lain, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini secara umum ya santri punya potensi besar. Yang kedua, kesempatan beasiswa luar biasa, ada banyak sekali, bahkan kalau pemerintah Indonesia sekarang LPDP itu sudah hampir 30.000 awardee ya.
Jadi dan itu ada peluang beasiswa santri juga itu kan, itu luar biasa dan teman-teman saya kira bisa mengakses. Hal yang lain adalah santri lebih ini secara umum ya, karena tidak hanya persoalan akademik tapi juga mentalitinya harus kuat ya kalau di luar negeri ya. Jadi santri karena punya wirid, punya tirakat itu sejak mungkin lebih stabil itu yang saya amati gitu kan. Lebih stabil, lebih bisa survive ya, bisa survive ya, Mas Munawir ya. Apapun bisa dikerjakan, jadi temannya banyak gitu kan, santri kan begitu kan. Jadi lebih enjoy dimanapun bisa adaptasi gitu. Kangen liwetan nggak sih Mas Munawir? Lihat sendiri Pak. Oke, Mas Munawir, kita sapa Pak Haji Sularso di Cibubur ya. Pak Haji, halo Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Haji. Pak Sinta. Ya. Gini, saya mau tanya simpel sih. Kebetulan saya kan punya pondok pesantren tahfiz Quran yang usia SMA ya, sekitar 11-20 lah. Jadi pakai standarnya Islamic Center Wadi Mubarak. Nah, kan kebanyakan mereka setelah tamat mau bertanya kerja. Terus saya pernah bilang begini, karena saya juga sering ke beberapa negara gitu. Misalnya banyak imam-imam tahfiz Quran Indonesia itu bekerja di negara yang Eropa, Australia dan sebagainya, lalu mereka kerja di situ kan dengan gaji yang lumayan. Nah, gimana prospeknya untuk para tahfiz Quran yang masih muda ini, apakah bisa info mengenai potensi kerja di luar negeri sebagai imam atau non relatif atau sebagai pengurus masjid Islam yang di negara mayoritas bukan Islam ya, atau mungkin bisa ada potensi lain, misalnya dia sudah lulus SLA atau madrasah aliyah, tapi kan kadang-kadang dia setelah tahfiz Quran karena orang nggak mampu nggak bisa lanjutkan kuliah, tapi apakah bisa ini dapat beasiswa kuliah di sana gitu ya? Iya, jadi maksudnya itu bahan untuk saya memotivasi mereka ya, kalau bahwa masa depan dia masih bisa lah mengambil, misalnya seperti sarjana non gelar yang saya tahu Yayasan Sulaimaniah Turki itu kan menampung, tapi dia startnya dari lulusan SMP atau madrasah Sanawiyah kalau SMP ya. Kemudian nanti 2 tahun habis Quran di Indonesia, setahun di Turki. Nah setelah itu dia pulang dengan semacam ustadz lah atau dai yang non gelar gitu ya. Gitu. Kira-kira gimana itu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Sularso. Langsung ditanggapi Mas Munawir. Oke ya, yang pertama terkait dengan pendidikan, saya kira masih terbuka kesempatan yang besar ya, asal barir di bahasa itu mungkin perlu diberesin dulu, bahasa Inggris, bahasa Arab, kalau bisa bahasa yang lain itu malah lebih bagus. Jadi mungkin basic bahasanya beres dulu ya. Terus yang kedua, tiap negara beda-beda ya untuk akses beasiswa S1 atau S2 ya. Jadi mungkin untuk di Indonesia ya strata yang sama atau ambil LTA atau sejajar dengan SMA kan ada paket itu. Saya kira itu juga nanti bisa diatur gimana caranya sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi bahwa akses pendidikan itu masih terbuka, masih sangat terbuka untuk bisa kuliah di luar negeri, bahkan di negara-negara Eropa, karena yang dilihat bahkan negara-negara Eropa itu yang dilihat risetnya, bahasanya dulu tentu saja, tapi juga risetnya dilihat, kemampuan orangnya, terus kemudian bahkan banyak yang dari S1 kemudian langsung S3 itu di sini sangat lumrah karena dilihat potensi riset anak-anaknya dan kapabilitas untuk mengerjakan program gitu. Itu yang terkait dengan pendidikan. Terkait dengan imam atau dai, justru sekarang di Eropa dan Amerika itu peluang untuk menjadi dai itu luar biasa karena gairah muslim di sini itu tumbuh sangat subur ya, terutama di Amerika juga. Jadi banyak masjid yang juga membutuhkan imam yang kompeten, dan saya lihat di Timur Tengah juga sama, negara-negara Teluk itu yang penghasil minyak yang besar itu juga butuh imam masjid dan sekaligus juga mungkin ini ya pengajar yang juga profesional tapi juga ngajinya pinter gitu kan. Nah itu kayaknya di Kemenak ada peluang untuk rekrutmen imam masjid di kalau nggak salah Qatar atau Timur Tengah kira-kira begitu. Bisa dicek ya di websitenya Kemenak. Tapi untuk negara-negara kayak Australia, kemudian UK sendiri, Eropa, Amerika, dan bahkan di kawasan Jepang,
itu masih terbuka kemungkinan untuk menjadi dai. Bahkan ada beberapa teman yang datang ke Jepang itu juga menjadi dai dan imam masjid di beberapa masjid di Jepang. Iya, Mas Munawir, lalu bagaimana kontribusi para santri santri diaspora di luar negeri terhadap Indonesia nih, Mas Munawir? Jadi masing-masing punya track masing-masing ya. Ada teman-teman yang senior-senior kami, ada beberapa yang jadi profesor matematik, jadi profesor di matematika dan beberapa bidang yang lain. Bahkan ada teman di Jerman itu senior kami juga profesor di bidang engineering, dan beberapa profesor santri di Amerika yang bidangnya humanities dan Islamic studies. Saya kira ini wajah yang sangat bagus ya, bahwa kontribusinya tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Dan kontribusi untuk Indonesia jelas, teman-teman juga di bidang pendidikan membantu dengan berbagai cara masing-masing ya, mengawal lewat lembaganya masing-masing atau lewat jaringan PCI-NU atau kerjasama dengan KBRI. Dan kami sendiri di Inggris sejak awal atau 2-3 tahun yang lalu ketika KBRI London meluncurkan program diplomasi sains, kami terlibat aktif untuk mendorong teman-teman saintis santri terlibat sebagai advisor kebijakan pemerintah Indonesia. Dan sampai sekarang masih berlangsung teman-teman santri yang beberapa di bidang sains dan beberapa di bidang operational research juga membantu program-program kebijakan pemerintah Indonesia. Dan saya kira teman-teman tidak hanya di Inggris ya, teman-teman di Amerika, di Jepang, di Eropa, dan di beberapa negara lain juga melakukan yang sama. Dari latar belakang santri, mereka profesional di bidangnya, teruji, kemudian bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa kita. Iya, Mas Munawir, pertanyaan selanjutnya adalah, adakah keinginan mereka, para santri yang diaspora di sana yang banyak bekerja di sana di perusahaan-perusahaan asing di mana mereka tinggal di sana, apakah ada keinginan untuk kembali ke Indonesia dan mungkin kontribusinya akan lebih besar, akan lebih terasa oleh masyarakat kita, Mas Munawir? Ya, ada perbincangan sekarang ya Mas, karena memang untuk menyuruh atau mengajak kembali itu kan itu satu personal choice ya, pilihan personal itu kan, karena terkait dengan keluarga, pendidikan dan banyak hal yang lain. Sementara kesempatan untuk mengembangkan diri di luar negeri itu juga besar. Pilihannya sekarang adalah gimana pemerintah Indonesia atau bahkan secara spesifik Kemenak atau NU atau pesantren itu bisa menarik energi intelektual dan energi kreatif teman-teman di luar negeri itu bisa berkontribusi dengan komunikasi yang mudah sekarang gitu kan. Jadi dimanapun itu saya kira kita bisa berkontribusi ya, dan kita juga engage dengan teman-teman di RMI tahun kemarin untuk bikin mentoring beasiswa, terus kemudian teman-teman yang di berbagai negara juga berkontribusi untuk PBNU sekarang, teman-teman yang di bidang engineering atau web science atau kemudian data science itu juga sedang membantu beberapa proyek di NU dan juga pemerintah Indonesia. Saya kira kesempatan untuk mengabdi sekarang atau bahkan gagasan untuk mengabdi itu sudah sangat luas dan kita bisa mengabdi dimanapun. Tentu nanti akan kembali ya pada waktunya ya, tapi bahwa kita bisa mengabdi sekarang, nggak harus menunggu nanti, itu saya kira ini sudah kita lakukan bareng-bareng. Jadi mengabdi tidak harus berada di Indonesia ya Mas Munawir ya, karena di luar negeri pun masih bisa, justru bisa memberikan motivasi untuk junior-juniornya, Mas Munawir. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Nah, Mas Munawir, kan sekarang banyak ya santri-santri juga yang ingin berkarir ataupun melanjutkan pendidikan, beasiswa dan sebagainya. Apa sih yang harus dipersiapkan bagi mereka, Mas Munawir? Yang pertama itu bahasa ya, Mas. Jelas sekali itu fondasinya di bahasa ya. Bahasa itu kan nggak bisa simsalabim ya. Saya termasuk orang yang terlambat belajar bahasa karena bahasa Inggris terutama, ya kalau di pesantren kan bahasa Arab jelas ya, tapi kalau bahasa Inggris itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan karena saya tidak berada di ekosistem yang cukup bagus untuk belajar bahasa Inggris ketika dulu. Tapi sekarang saya melihat pesantren, kemudian madrasah atau bahkan lembaga-lembaga pendidikan itu sudah membentuk ekosistem bahasa yang bagus dan itu sangat mempercepat. Kalau itu bisa, jadi mereka sudah pada sirkuit yang tepat untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, tinggal dipercepat dan kemudian mengejar IELTS yang standar untuk luar negeri atau standar bahasa untuk luar negeri yang pas gitu kan. Misalkan ada beberapa teman yang memang sejak
ini ya SMA-nya udah belajar bahasa Inggris yang bagus, di keluarganya juga well informed untuk belajar bahasa yang bagus, itu dia bisa nembus Harvard, dia bisa nembus Oxford, dia bisa nembus Cambridge, itu santri, itu terbukti begitu kan. Jadi memang fondasi bahasa luar biasa penting ya, dan saya kira itu ke depan saya sangat optimis banyak teman-teman santri yang bisa menembus kampus-kampus terbaik untuk pilihan studi yang sangat beragam begitu kan. Yang pertama. Yang kedua, tentu akses informasi yang cukup ya, karena sekarang informasi di dunia digital itu kan luar biasa. Tapi kemungkinan karena kebanyakan informasi jadi nggak fokus gitu. Iya. Jadi teman-teman santri sudah bisa memilih fokusnya mau kemana dan kemudian mengejar itu dengan energi terbaiknya. Terus yang ketiga, hal yang penting yang diajarkan oleh kiai-kiai kita adalah istiqomah ya. Itu tidak ada musuhnya itu kan. Istiqomah kalau kata guru-guru kami itu istiqomah itu khairun min alfi karomah itu. Jadi itu benar itu, dan dengan istiqomah, dengan fokus, dengan disiplin itu akan bisa menembus tembok apapun, halangan apapun bisa ditembus gitu. Iya. Dan selanjutnya ya santri karena di pesantren itu sudah dibekali untuk mentalitasnya kuat, itu jatuh bangun itu biasa, dan saya kira mereka bisa lebih cepat bangkit dan nggak pernah menyerah gitu. Kalau mungkin gagal sekali 2 kali aman, terus kemudian lanjut terus, dan saya kira ini mental santri ini yang agak ndablek gitu dalam tanda kutip, tapi itu penting gitu ya. Nggak pernah menyerah itu. Ya, itu terbukti membuat mereka lebih berhasil ya, Mas Munawir. Nah, Mas Munawir, hal lain adalah harapannya tentu santri yang diaspora, ya, santri mendiang ini kan juga bisa membawa misi Indonesia, bagaimana Islam Indonesia di sana. Nah, sejauh ini bagaimana, Mas Munawir? Betul Mas, jadi kami memang sudah dibekali ya secara tidak langsung beberapa kali pengurus PBNU, terutama yang terakhir Gus Yahya, itu sebagai ketua umum PBNU itu terus mendorong gimana agar santri itu bisa menjadi wajah NU di luar negeri atau wajah pesantren di luar negeri yang khas menampilkan Islam yang ramah begitu kan. Dan khusus untuk PCI NU, Gus saya pernah menyampaikan bahwa PCI NU itu sebagai emissary Nahdlatul Ulama atau diplomatnya NU di luar negeri itu kan, untuk menyampaikan gimana agar tradisi-tradisi pesantren itu kompatibel dengan apa yang ada di luar negeri. Jadi memang kami punya terutama teman-teman di PCNU yang sebagai penggerak itu kan, dan ini juga representasi dari santri-santri yang ada di luar negeri, itu memang sudah punya kesadaran bahwa kita ini wakil dari pesantren, kita ini wakil dari NU, kita ini wakil dari Indonesia di luar negeri. Yuk gimana caranya agar kita punya kontribusi, punya sesuatu yang baik yang kita sampaikan, dan kami sendiri di Inggris itu sudah engage, sudah mulai engage dengan komunitas-komunitas British Muslim. Jadi kita punya kerjasama untuk program dengan British Muslim di sini, dan ke depan nanti kita akan lebih engage dengan mereka untuk membawakan berbagai hal yang itu nilai-nilai baik dari Indonesia untuk masyarakat Muslim di Inggris. Iya, bagaimana masyarakat Muslim di Inggris memandang kita ya, santri Indonesia yang ada di sana? Alhamdulillah respon sejauh ini bagus ya Mas. Kita juga berdampingan dengan teman-teman Muslim dari Pakistan, India yang mayoritas ya di Inggris ya, Muslim dari Pakistan, India itu kan mayoritas di Inggris. Tapi sejauh ini wajah Islam ala Indonesia atau ala Asia itu diterima dengan baik, karena ini menjadi alternatif begitu kan. Ada sesuatu yang unik, ada Islam yang punya kebudayaan begitu kan, yang kompatibel nih dengan kebudayaan Inggris. Mereka yang terbuka, kita ramah, kita santai, kita nggak mengkafir-kafirkan orang begitu kan. Kita juga bisa enjoy, menikmati berbagai kebudayaan orang Inggris, dan saya kira ini campaign kita sesuatu yang belum selesai, dan kita akan terus. Dan terakhir kami ini beberapa bulan terakhir ya, kami juga sedang dalam proses membangun Masjid Indonesia di Inggris. Antaranya penggeraknya juga teman-teman NU dan berbagai komunitas yang lain, didukung oleh KBRI, dan ini merupakan mimpi 20 tahun yang lalu dari kiai-kiai NU yang ada di Inggris, dan mereka sebagian sudah meninggal, dan ini menjadi warisan gagasan dan kerja bersama, dan kami juga dukung penuh
mengawal gimana agar ada Masjid Indonesia di London, begitu Mas. Hmm. Nah ini Apalagi, menjadi etalase nanti, Masjid Indonesia di London akan menjadi etalase gimana cara kita melakukan diplomasi perdamaian melalui agama, begitu kan, terutama di Inggris. Iya. Nah di Inggris kan juga banyak ya aliran-aliran dalam Islam di sana, ada Ahmadiyah dan lain sebagainya. Apakah mereka eksistensi mereka tidak terganggu, misalnya tidak dilarang begitu oleh otoritas tempat? Ya, pemerintah Inggris kan sangat terbuka terkait agama ya, jadi mereka tidak mencampuri ya. Tidak mencampuri sepanjang itu tidak melanggar aturan atau crime ya. Jadi semuanya boleh melakukan aktivitas asal terregister. Kalau melakukan kegiatan charity ya harus sesuai aturan gitu kan. Kalau kegiatan keagamaan ya harus sesuai aturan. Tapi persoalan ideologi atau persoalan ini ya ibadah itu tidak ada tidak ada campur tangan dari negara. Tapi terakhir dalam beberapa mungkin 5-10 tahun terakhir pemerintah Inggris sudah mulai memonitor gerakan-gerakan Islam ekstrim yang ada di Inggris, karena sebagian itu beberapa ya, nggak banyak sih, beberapa itu menjadi ekstremis. Orang British Muslim itu 1-2 orang itu datang pergi ke Syria beberapa waktu yang lalu dan menjadi mujahid di sana, dan ini menjadi dimonitor oleh pemerintah Inggris, dan kemudian justru ini menjadi peluang bagi teman-teman NU untuk melakukan campaign bahwa ada loh narasi Islam yang moderat yang bisa kita tawarkan di Inggris Raya, dan ini diapresiasi betul oleh His Excellency Muazzam Malik. Jadi Pak Muazzam Malik, mantan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, saya ketemu di London dan beliau mendorong betul NU dan beberapa organisasi Muslim asal Indonesia untuk berdakwah di Inggris, dan tidak hanya untuk orang Indonesia di Inggris tapi juga untuk British Muslim gitu ya. Iya. Ini peluang besar kami, Mas. Peluang besar, dan diplomasi Muslim Islam yang rahmatan lil alamin di sana cukup berhasil ya, yang diinisiasi oleh PCNU di sana, Mas Munawir. Ya, alhamdulillah ini juga terkoneksi dengan jaringannya, sekali lagi dengan jaringannya Gus Yahya ya. Gus Yahya juga punya nama baik dan nama besar di Inggris karena beliau juga terlibat dalam beberapa kegiatan strategis di pemerintahan Inggris. Beliau juga punya jaringan yang luar biasa di parlemen dan juga pemimpin politik di Inggris. Saya kira ini memudahkan kami juga untuk mengetuk pintu di level ini ya, elit politik dan juga decision maker. Jadi minimal bahwa NU ini organisasi yang jelas begitu kan, dengan pemimpin yang jelas. Dan ini juga dimudahkan gimana Gus Yakut sebagai Menteri Agama itu melakukan campaign yang bagus, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Eropa. Pernah ke Vatikan, ketemu dengan Paus, dan melakukan berbagai kegiatan yang lintas agama yang itu cukup memberikan warna yang bagus untuk wajah Islam Indonesia di luar negeri. Ya, oke, baik. Terakhir kami ingin Mas Munawir memberikan motivasi ya kepada santri-santri ya, junior-junior Mas Munawir yang masih ada di Indonesia, masih proses belajar, dan mereka juga berkeinginan, bercita-cita mengikuti jejak seniornya seperti Mas Munawir. Ya, santri sekarang sudah sangat luar biasa, tinggal kita menata skill basicnya di bahasa ya. Barrier pertama itu bahasa, kalau bahasa barrier-nya sudah diruntuhkan itu santri itu unstoppable itu kan, nanti nggak akan bisa dihentikan itu kan. Sudah seperti busur panah ya, langsung melesat ya, gitu ya. Melesat, betul-betul melesat karena fondasi keilmuannya sudah kuat. Dia belajar mantik di santren, dia belajar alfiyah, gramatika bahasa Arab yang luar biasa itu. Dia bisa belajar macam-macam balaghah, ilmu-ilmu usul dan sebagainya, itu fondasi luar biasa. Fondasi berpikirnya sudah luar biasa, dan dia akan dengan mudah untuk merambah keilmuan yang lain, untuk belajar sains, untuk belajar algoritma, untuk belajar artificial intelligence. Itu sesuatu yang memungkinkan, dan santri why not, santri yang hafal alfiyah atau bahkan hafal Al-Quran, dia bisa menjadi saintis di berbagai negara. Itu jadi saya kira kesempatan besar. Maka kami Mas di NU Inggris, dan saya juga ngajak teman-teman PJN yang lain untuk terus-menerus melakukan ini ya, sosialisasi beasiswa dan
juga mentoring bahasa Inggris. Ini penting agar minimal santri di berbagai lapisan itu terpapar beasiswa, terpapar dulu. Dengar aja beasiswa itu kan, dengar dulu itu mereka sudah akan punya ghiroh ya, Semangat punya ya. misi, punya mimpi ya, untuk mengejar itu ya. Jadi kalau dia sudah punya mimpi, itu kan energi terbaiknya akan ke sana. Jadi semua waktunya bisa digunakan untuk mengejar mimpi itu. Dan saya kira ini kontribusi yang besar dan kami terus engage dengan baik organisasi pesantren maupun komunitas-komunitas pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini juga bagian dari khidmah kami di luar negeri melalui NU, melalui PCI NU untuk terus-menerus mengajak teman-teman santri untuk belajar lebih tinggi di berbagai bidang, di berbagai negara. Baik. Mas Munawir, terima kasih sudah sharing bersama kami. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat untuk para santri yang masih belajar di pesantren ya. Terima kasih sudah sharing. Sehat selalu Mas Munawir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sampai jumpa next time ya. Baik. Pendengar, demikian tadi Munawir Aziz, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau sekretaris PCI NU United Kingdom, Munawir Aziz.